Barulah sampai ke pertengahan tahun 1800-an, seseorang bernama Samuel Burley Robotham muncul dengan pendapat lain. Dia ngumumin kalau bumi itu berbentuk datar. Samuel Robotham sendiri dikenal sebagai seorang penemu dan penulis asal London, Inggris. Samuel nulis The Static Astronomy, Earth Not a Globe. Samuel gambarin model bumi sebagai piringan datar, di tengahnya adalah kutub utara dan dikelilingin sama tembok es di sisi luar piringan bumi. Terus matahari, planet-planet, bintang-bintang bergerak cuma beberapa ribu mil di atas permukaan bumi datar itu. Awalnya dia pengen ngelakuin sebuah eksperimen Bedford Level yang ditulis oleh Alfred Russel Wallace buat nentuin derajat lengkungan bumi. Tapi Rowbotham atau si Samuel justru nemuin adanya kekurangan curvature atau derajat kelengkungan pada garis lurus di parit kanal sungai Bedford. Nah, sungai Bedford sendiri ini dipilih karena sungai ini punya arus yang lambat. Jadi kayak hampir nggak bergerak gitu dan bentuknya garis lurus sejauh 10 km. Si Samuel berpendapat kalau bumi itu bundar, permukaan seluruh air yang menggenang harusnya punya tingkat kecembungan tertentu, kayak sebuah busur. Dari puncak busur itu akan ada kelengkungan atau perbedaan kelengkungan 8 inci pada 1 mil persegi pertama. Pada mil persegi kedua, penurunannya akan menjadi 32 inci dan seterusnya. Setelah beberapa mil pertama, lengkungannya bakal begitu besar dan bakal mudah mendeteksi lengkungan sebenarnya. Seharusnya di sungai Bedford ini ideal banget buat ngamatin jumlah kecembungannya. Jika kecembungannya itu benar-benar ada. Sementara hasil eksperimen Bedford Level ini, Samuel justru nemuin adanya kejanggalan dalam perhitungan derajat kelengkungan Russel Wallace. Dari sini, Samuel terus mempopulerkan bahwa bumi sebenarnya berbentuk datar. Segala penelitian yang menunjukkan bumi itu bundar terjadi karena adanya kesalahan dalam metode perhitungan yang dilakuin. Karena gebrakan ini, mulai muncul perdebatan lagi soal bentuk bumi di kalangan masyarakat. Sementara banyak ilmuwan di kalangan akademisi dibuat marah sama dia. Pada suatu waktu, tahun 1864, Samuel dapetin tantangan dari para ilmuwan buat datang ke Plymouth. Banyak ilmuwan yang ngejek kalau si Samuel gak bakal datang. Tapi ternyata dia beneran berani datang buat nerima tantangan itu. Seorang penulis astronomi yang namanya Richard A. Proctor jadi saksi pembuktian Samuel pada tantangan ini. Sebuah teleskop dipasang ke sebuah tempat di pinggir pantai. 14 mil dari lepas pantai, ada mercusuar Eddystone. Para penantangnya berpendapat kalau si Samuel ngeliat ke arah mercusuar lewat teleskop itu, yang terlihat pasti cuma lenteranya aja. Dari tulisan Richard A. Proctor, faktanya emang cuma setengah dari lenteranya yang kelihatan.